Ya apa? Cinta, awas kalau sampai kamu melanggar perjanjian kita. Mak, bangun, Mak. Ibu kenapa? Kata dokter, kita tuh perlu obat impor yang dari Singapura. Dan pasti itu obatnya sangat mahal. Sekarang kita udah tahu gimana caranya untuk bikin dia hancur. Ibu, maafin Cinta ya, Bu. Cinta terpaksa gadain rumah kita. Ini semua buat biaya pengobatan Ibu. Ini sekarang ada sama saya karena udah saya tebus sama orang yang terakhir pegang. Jadi ya sekarang rumah itu udah jadi milik saya. Mbak balikin, Mbak. Bah, jangan ngasih ampun. Usir ibunya Cinta dari rumahnya sekarang. Halo, saya barusan SMS alamat rumah. Kamu ke rumah itu sekarang juga, ya. Usir semua yang ada di situ. Rumah itu udah jadi milik saya. Kalau sampai ada yang nolak, kamu bakar aja sekalian rumahnya. Beres, Bos. Laksanakan. Astagfirullahaladzim, Mama. Mbak, Biar tahu rasa. Tapi, Ma, gimana kalau Sakti pulang, nanya Cinta tapi Cinta nggak ada di rumah? Kita bilang aja sama Sakti, kalau perempuan tuh pergi nggak ngomong-ngomong. Yang ada Sakti malah makin marah besar kan sama dia. Ya Allah, lindungilah Mbak Cinta dan ibunya. Kasihan mereka. ya Allah, kok nggak ada angkot lewat sih? Pokoknya aku harus nyampe lebih dahulu sebelum orang suruhan Ibu Atisa itu sampai duluan. Terus musir Ibu. Enggak. Ini nggak boleh terjadi. Aku nggak mau Ibu kenapa-napa. Ibu masih sakit. Ibu, ya Allah, Ibu. Pak Sakti? Iya, Pak. Maaf, Bapak siapa ya? Loh, Pak Sakti, memangnya Pak Sakti itu nggak tahu kalau saya itu kan dokter Bu Ambar. Oh, iya dokter. Maaf dokter, saya lupa. Soalnya biasanya saya ngeliat dokter berpakaian seperti dokter. Gimana, Pak? Bagaimana keadaan Bu Ambar? Nah, kalau menurut saya, sebaiknya Bu Ambar itu tetap dirawat di rumah sakit. Karena sewaktu pas pulang dari rumah sakit, keadaannya masih belum membaik. Dan juga Bu Ambar itu perlu perawatan intensif. Karena tubuh Bu Ambar menolak transplantasi ginjal yang ada di tubuhnya. Sejak kapan itu dokter? Memangnya Pak Sakti itu nggak tahu? Atau istri Bapak tidak menceritakan hal ini? Istri saya. Iya Pak Sakti. Karena istri Bapak sendiri Pak, yang melunasi pengobatan biaya obat impor yang sangat mahal itu untuk kesembuhan Bu Ambar. Maaf dokter, ini mungkin luput dari perhatian saya karena memang akhir-akhir ini saya banyak pekerjaan. Yaudah kalau gitu saya permisi dokter, saya masih banyak pekerjaan lain. Baik Pak Sakti. Terima kasih atas informasinya dok. Sama-sama Pak Sakti. Terima kasih. Ya. Bang, Apaan? Bang sini cepetan. Bang, maaf ke kerawak, maaf. Bang, lihat deh itu. Itu loh, gerombolan orang itu loh. Kok kayaknya dari gerak-geriknya mereka kayak bukan orang baik ya? Kayak orang jahat gitu. Gimana kalau kalian berdua pergi ke sana terus tanyain mereka mau ngapain di sini? Ribet banget sih. Ayo cepetan. Apa lu berdua ngeliat? Enggak bang, cuma mau nanya. Nanya apa? Itu bang, itu jerigen. Iya, ini juragan gue. Kenapa? Enggak bang, enggak. Ya cuma mau bilang mau bantuin angkat jerigen itu bang. Iya bang, itu dong. Kalau mau bantu, Iya bang. lu bawa itu. Iya. Ngerti lo? Iya ngerti bang. Ambil. Ayo. Iya bang. Bapak sini, Bapak sini, sini. Tuh lihat, itu kayaknya mereka orang bukan baik-baik deh. Iya bener. Bantu saya ke sana ya, saya takut kalau Ambar diapa-apain. Ya, sana ya. Stop! Kalian mau ngapain? Nih, berdua juga. Tadi kan aku suruh nanyain mereka mau ngapain, kok malah bawain barang-barang mereka sih? Hei Bang, kalau sampai Abang maju selangkah. Bayu. Nih,
Men, jangan-jangan kamu masih punya utang sama rentenir. Itu mereka mau nagih sekarang. Mbak ini ngomong apa ya? Enggak tuh dulu itu ya, sekarang enggak. Aku kapok, udah lunas semuanya. Itu lo cepetan itu lo soto. Sekarang keroyok mereka, Pak. Depan. Ayo maju. Saya akan berani. Maju. Lihat nih. Tolong, ini ada berapa? Tolong, Pak, tolong. Hei, mendingan lu semua pergi dari sini. Kalau enggak, Stop! Pak Sakti, pahlawanku. Indah. Siapa kalian? ikut campur lu ya. Ya Allah, Dok. Ibu. Ya Allah, Ibu kenapa? Ibu ada apa? Cinta, itu loh, Nak Sakti dipukulin orang. Sakti? Astagfirullahaladzim. Maju. Campur aja lu. Pergi kalian dari sini. Jangan pikir saya takut menghadapi kalian. Pak Sakti! Maju lu. Maju. Stop! Stop, Pak! Stop! Jangan pukulin Pak Sakti, Pak! Stop! Lu denger nggak? Kalau nggak salah dengar gue, anaknya bos, Sakti. Jangan, dia anak bos. Coba lihat ke sini. Lepas! 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 Diam. Diam. Ini siapa? Kenapa lo ikut campur urusan orang? Gue berhak ikut campur. Karena yang tinggal di sini adalah mertua gue. Apa? Kenapa Sakti bisa ada di situ? Pergi kalian semua dari situ sekarang. Tinggalkan tempat itu. Baik. Hei, kita cabut. Ayo. Pak Sakti, bangun, Pak! Pak! Gak apa-apa. Terima kasih. Saya gak apa-apa. Pak Sakti, kita ke dalam. Makasih, Pak. Sini, Masya Allah. Udah, saya gak apa-apa. Dia taruh di mana ya? Kenapa dia bisa ada di sini? Sampai rela dipukulin seperti itu? Bu. Bawa masuk ke dalam sana. Kamar, ayo. Cinta, kamu tolongin suami kamu. Iya, Bu, ya. Kenapa Sakti mau ngelakuin ini semua ya? Apa karena dia sebenarnya memang cinta sama aku? Ini Bayu menantumu memang. Nah Sakti, kenalin, saya ini Tante Yasmin, tantenya Cinta. Saya itu bangga banget sama Nak Sakti. Walaupun Nak Sakti itu cuman ponakan menantu ya, tapi aduh gimana ya, saya itu kan deketnya sama Cinta. Jadi Cinta itu gimana ya, saya itu berarti tante kesayangannya Cinta. Ya toh Mbak Yu ya?
nenek-nenek paling nggak bisa ngeliat cowok ganteng kaya. Maunya promosiin diri aja, padahal maunya manfaatin doang. Apa lambemu, ha? Ngomong apa? Siapa yang ngomong tadi aku bersihin kok gitu? Emangnya aku ini salah? Aku ini bangga sama Nak Sakti. Soalnya apa? Tadi itu ya, dia itu melawan preman itu. Waduh, sampai jatuh satu-satu. Padahal biasanya orang kaya itu cuek banget loh kalau ada kejadian-kejadian ini. Tapi Nak Sakti itu enggak. Itu karena apa Mbak Yu? Kalau bukan namanya karena cinta mati sama cinta itu, ya kan? Ya? Apa iya Sakti nikahin aku bukan cuma ingin balas dendam, tapi memang benar-benar cinta sama aku? Nak Sakti, kamu enggak apa-apa kan? Saya nggak apa-apa, Bu. Justru saya khawatir sama Ibu. Ibu harus akan banyak istirahat. Kan Ibu baru sembuh. Ibu enggak apa-apa, Nak. Terima kasih atas perhatiannya ya. Iya, Bu. Dia perhatian banget ya sama ibu, tapi sama aku boro-boro. Tapi sama ibu juga percuma lah, itu cuma sandiwara. Pak Sakti, besok Pak Sakti kesini lagi ya. Soalnya kita mau ngadain khitanan massal di sini, ya kan Pak? Ya kan Bu? Dah. Ini pegang aja uangnya. Takut besok saya nggak bisa kesini. Pakai aja uangnya untuk keperluan warga. Pak Sakti, ini duitnya banyak banget. Indah baru lihat duit sebanyak ini loh. Biar tante aja yang pek. Pak Sakti, terima kasih ya. Ini duitnya kalau di tangan Indah pasti selamat nih dari tangan-tangan geradel orang yang tidak bertanggung jawab. Kok Indah mau? Sakti kok baik bener sih. Ibu bangga jadi mertua kamu, Nak. Dok, kamu juga harusnya bersyukur punya suami seperti Nak Sakti. Sekarang kamu harus jadi istri yang baik, istri yang soleh, ya? Iya Bu. Saya permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, aku cuma mau bilang terima. Nggak perlu. Kamu nggak usah mikir yang enggak. Aku lakuin ini bukan untuk kamu. Jadi buat ibuku ya? Nggak penting aku ngelakuin ini untuk siapa. Yang paling penting kamu nggak suka kegeeran. Kamu jangan mengira aku rela dipukulin hanya demi kamu. Oke. Tapi kalau memang kamu melakukan itu untuk ibu aku, kamu pasti penasaran kan? Siapa yang ngirim preman-preman itu ke rumah ibu? Maksud kamu? Memangnya siapa yang mengirim preman-preman itu? Kayaknya kamu harus tanya sama ibu kamu deh. Ma, gimana kalau Sakti sampai tahu? Aduh Kania, Mama kan juga nggak pernah nyangka bahwa Sakti akan ke sana. Lagian ngapain juga sih dia ke situ? Apa coba urusannya? Ya ampun Sakti. Sakti kamu kenapa? Ya ampun mukanya sampai kayak gini, kamu nggak apa-apa sayang? Ma, Sakti mau ngomong sama Mama. Pasti gara-gara kamu. Anak saya sampai luka-luka kayak gitu.
Jadi Cinta menggadaikan sertifikat rumahnya untuk biaya ibunya. Dan sekarang sertifikat itu ada di Mama. Iya Sakti, tapi Mama cuma mau neken dia. Dan sertifikat rumah itu adalah cara paling pas untuk bisa neken dia. Mama sama sekali nggak ada maksud untuk... Sekarang mana sertifikatnya, Ma? Mau kamu apain sertifikatnya? Sakti, kamu harus ingat, titik lemah Cinta itu ada sama ibunya. Jadi kita bisa... Mana sertifikatnya, Ma? Ma. Ingat, Ma. Mulai sekarang, jangan pernah libatkan Bu Ambar lagi. Ini urusan aku dengan Cinta, Ma. Ini dendam aku dengan Cinta, Ma. Hanya dia yang pantas membalas sakit hatiku, bukan ibunya. Sakti, segitu bencinya kamu sama aku. Segitu dendamnya kamu sama aku. Istri kamu sendiri. Itu sertifikat rumah ibu. Kania, Sakti bilang apa, Ma? ini gawat. Mama belum pernah lihat Sakti semarah itu. Kita harus lakukan sesuatu, kalau nggak bisa lepas kendali ini semua. Kita nggak bisa biarkan ini. Jadi Sakti udah tahu. Tapi Mama jangan khawatir. Aku akan cari jalan keluar. Pokoknya serahin sama aku. Mau apa lagi kamu? Ha? Oh. Kamu mau ini? Kamu dengar baik-baik ya. Sekarang sertifikat rumah kamu ada di tangan aku. Dan itu artinya, kamu sama ibu kamu sudah dalam penguasaanku. Sakti, ini antara aku sama kamu. Aku yang buat kamu marah. Aku yang buat kamu dendam. Dan ini semua nggak ada hubungannya sama ibu aku. Ibu aku nggak tahu apa-apa. Ini emang sama sekali nggak ada hubungannya Papa sama ibu kamu. Dan kamu nggak usah khawatir. Ibu kamu aman. Ibu kamu nggak akan tersakiti. Asal kamu jaga sikap kamu di depan aku. Atau kamu akan tahu sendiri apa yang terjadi. Nih sih, mulai sekarang saya akan kasih tugas penting buat kamu. Kamu harus awasin semua hal tentang Cinta, sampai sekecil apapun. Dan kamu harus laporkan sama saya, ngerti? Ngerti, Bu. Jadi detektif kan? Tapi apa? Tapi kalau tugas yang penting, biasanya urusannya kan penting tuh, Bu. Jadi ya itu tuh, Bu. Udah nanti aku beliin handphone baru buat kamu deh. Bukannya emang paling pengertian. Oke, Bu. Tugas akan dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan handphone baru, sinyal gak akan putus-putus. Otomatis laporan lancar tuh, Bu. Aduh, emang top markotop bukannya? Terima kasih, Pak. Bu Siti. Bu Siti. Sakti, Sakti, kamu mau kemana? Kamu nggak ada hak tanya urusan aku.
Bu Siti, kok nggak bilang-bilang sih Bu kamu mau datang? Ini kue kesukaannya nih. Kamu tuh gimana sih main hap-hap aja? Nunggu dibawain dulu dong. Sudah, nggak apa-apa. Itu yang di tangga itu siapa? Itu istrinya Mas Sakti. Orangnya tuh ya baik banget. Mbok Icing so tahu ya. Iya sih, itu emang istrinya Den Sakti. Tapi kayaknya dia tuh nggak cinta. Kayaknya saya itu baru beberapa bulan pulang ke kampung. Tapi kok sudah banyak kejadian. Wah, saya ketinggalan berita. Cinta, Ibu siapa ya? ini ibu bawa kue kampung. Boleh dicoba? Enak-enak kuenya. Ayo. Ibu pengasuhnya Mas Sakti, suami kamu, dan juga kakaknya Arga. Mereka ibu asuh dari sejak bayi sampai mereka dewasa. Perkenalkan, nama ibu Siti. Cinta. Mobil lo hilang, Ran. Kok bisa sih? Aduh, Sak, udah deh, ntar gue ceritain sama lo. Yang penting sekarang lo buruan kesini, oke? Ya udah tungguin gue di sana ya. Iya sih. Gimana, Sakti? Sakti lagi menuju kemari. Duh, gimana ya mobil gue ya? Oh, itu dia. Sak! Masuk. Kok bisa sih mobil lo hilang? Ayo, Sak, ngebut, Sak. Lurus. Lurus. Mau ngapain sih? Yang ngejar yang maling mobil gue lah. Ntar mereka keburu jauh. Ayo. Lurus. Halo Pak, ya Pak. Sekarang kita lagi kejar pencurinya Pak. Ke arah Ran. Ke arah mana? Pasar Rebo sih kayaknya, Tan. Soalnya arahnya ke sana nih. Iya, Sak. Ayo, Sak. Pak, ke arah Pasar Rebo Pak. Ya. Ran. Lo kok bisa tahu sih? Sak. Kita belok kiri, Sak. Nah. Tuh, depan kita belok kanan. Nah, itu mobil gue tuh. Ayo, Sak. Buruan, Sak. Woi, berhenti lo! Woi! Ketangkap lo, gua hajar lo ya! Berhenti! Cepet, Sak! Woi, keluar lo! Woi! Keluar lo! Wah, kurang ajar nih lo. Papaan. Woi, kemana lo? Mau kabur lo, ha? Mau kabur lo? Lawan gua. Ayo, tangkap. Ambil gue dulu. Iya Bang, ampun Bang. Iya Bang, saya salah Bang. Aduh. Mana malingnya? Ini Pak, malingnya. Ini, Pak. Siapa pelapor yang bernama Saudara Fatan? Saya Pak. Boleh minta waktunya? Kami ingin tahu kronologis kejadiannya. Boleh Bang. Ran, lo kok bisa tahu sih mobil lo di mana? Oh, ini saat. Gue itu pakai GPS tracker. Minggu lalu gue pasang GPS tracker ke bengkel. Kalau misalnya gue nggak pasang GPS tracker, mobil gue ini pasti beneran hilang nih. Pantesan aja dari tadi gue lihat lo liatin handphone terus. Jadi lo bisa monitor dari sini. Iya.
akhirnya kamu pulang juga. Kamu nungguin aku pulang? Gak ada yang aneh kan seorang istri kalau nunggu. Ya. Emang seharusnya seorang istri nungguin suaminya pulang. Dan selalu berada dekat suami. Ya kan? Kamu kenapa senyum? Sakti, kamu mau ngapain? Cinta. Aku setuju dengan pandangan kamu. Bahwa seorang istri memang harus selalu dekat dengan suami. Ini pasti ada sesuatu. Nggak mungkin tiba-tiba Sakti berubah jadi baik tanpa alasan. Ini pasti ada sesuatu. Nggak mungkin tiba-tiba Sakti berubah jadi baik tanpa alasan. Sakti! Karena itu, setiap kali istrinya pergi, suaminya harus tahu. Apaan sih? Itu gelang kaki unik pemberian suami kamu. Harusnya kamu seneng dong. Aku tahu, Cinta. Sebenarnya kamu gak suka tinggal di sini. Kamu sukanya bebas, pergi kemanapun kamu mau. Jadi sekarang kamu tahu. Sakti! Sakti! Yes, ada informasi bagus buat kalian. Sakti! Sakti, kita mau kemana? Masya Allah, Sakti. Sakti, kamu mau apa sih? Silakan pergi. Ayo lari. Kamu boleh pergi kemana yang kamu suka. Silakan. Enggak, Sakti. Aku nggak mau kemana-mana. Aku mau di sini sama kamu. Oh, jadi kamu nggak mau lari? Oke, kalau memang itu pilihan kamu. Dan itu artinya aku akan menyerahkan sertifikat kamu ke Mama. Dan kamu tahu apa yang akan terjadi? Dan mungkin kali ini aku nggak bisa di sana untuk mencegah pengusiran ibu kamu. Ini nggak ada hubungannya sama ibu. Kamu nggak usah bawa-bawa ibu. Kamu ini kenapa sih tega banget sama aku, kan? Kamu ini nggak punya hati ya? Kamu kenapa punya hati? Ayolah, Cinta, come on. Ini saatnya kita bermain-main sebentar. Ayolah lari. Ayo lari. Bukannya selama ini kamu yakin bahwa suami istri ditakdirkan untuk bersama. Aku hanya ingin membuktikan. Apakah kamu bisa pergi dari aku? Setelah kamu lari, aku akan mencari kamu. Kalau aku gagal mencari kamu, aku akan kembalikan sertifikat itu ke kamu. Baik kan aku? Hah? Apa maksudnya ini? Permainan apa yang sedang dilakukan Sakti? Tapi aku harus merebut kembali sertifikat itu. Aku nggak punya pilihan. Oke, Sakti. Aku pegang omongan kamu.
Dan kalau sampai kamu gak nemuin aku, sertifikat itu kembali sama aku. Kamu bisa lari, Cinta. Tapi kamu gak akan bisa sembunyi dari aku. Kemana mereka? Tadi ada kok, sekarang nggak ada. Sakti nggak boleh nemuin aku. Boleh juga nih alat. Bisa gua andelin. Dengan alat ini, Cinta akan merasa terpenjara sama gua. Dan ini bisa jadi pukulan berikutnya buat dia. Kamu gagal, Cinta. Aku tahu di mana kamu sembunyi. Tembok itu yang ngasih tahu ke aku. Kok dia bisa tahu aku di sini ya? Sakti, Karena itu, setiap kali istrinya pergi, suaminya harus tahu. pasti gelang ini penyebabnya. Sakti bisa lacak gelang ini dari HP-nya. Namaku Sakti, Cinta. Aku punya ilmu sakti. Jadi kemanapun kamu pergi sekarang, aku bisa tahu. Dan kamu sekarang jadi tawananku, Cinta. Keluarlah, Cinta. Ayo keluar. Kamu gak usah sembunyi lagi. Sakti, kamu pikir dengan gelang ini kau bisa jadiin aku tawanan? Hah? Kamu salah. Apa maksud kamu? Ha? Cinta, apa yang kamu lakukan? Cinta! Cinta! Cinta, lepas! Kamu lihat Sakti, sekarang siapa yang jadi tawanan, ha? Sakti, suamiku sayang. Kita ini pasangan suami istri. Kita kemana-mana harus bersama. Dan asal kamu tahu ya, pernikahan itu bukanlah tawanan. Bye-bye. Pokoknya kemanapun kamu pergi, aku pasti tahu. Dan jangan pernah mencoba untuk melepaskan gelang GPS itu. Karena kuncinya ada di tangan aku. Ngerti kamu? Sakti? Bu Siti, Ibu. Aku kangen banget sama Ibu. Ibu lama banget sih pulang kampungnya. Pakai nggak ngabarin lagi. Sakti udah beliin handphone buat ngubungin Sakti, Bu. Di kampung itu nggak ada signal, nak. Maaf, Bu. Ibu jadi basah bajunya. Ya udah, Sakti ganti baju dulu ya, Bu ya. Baju kamu juga basah. Kamu ganti baju dulu ya. Ayo. Siti, diminum dulu. Terima kasih. Minum dulu.
ya, supaya badan kamu hangat, nak. Ayo. Makasih ya, Bi. Ibu baru lihat sendiri kenapa Sakti bisa berubah seperti itu. Sebenarnya Sakti itu anak yang baik, nak. Ini karena aku juga, Bu. Sakti sakit hati sama aku. Karena apa yang udah aku buat sama dia. Dia balas dendam sama aku. Dia mau bikin aku susah. Tapi aku rasa ini terlalu berlebihan. Sekarang aku udah jadi istrinya Sakti. Mau nggak mau aku terima semua ini. Aku cuma berharap semoga ini semua segera selesai. Dan Sakti nggak memperlakukan aku seperti ini lagi. Kamu hanya perlu bersabar ya, nak cinta. Apapun yang dilakukan sama Sakti, kamu jangan naksukan hati ya, nak. Ibu yakin suatu saat Sakti pasti akan menyadari semua kesalahannya. Bu Siti, Ibu. Aku kangen banget sama Ibu. Semoga aja apa yang dibilang Bu Siti itu benar. Sepertinya aku memang harus percaya sama Bu Siti. Karena Sakti kelihatannya begitu sayang sama beliau. Bahkan aku nggak pernah ngelihat Sakti sedekat itu sama Mama. Sakti. Sakti, sarapan dulu yuk sama Mama. Mama udah bikinin nasi goreng udang kesukaan kamu. Aku nggak lapar, Ma. Seneng kamu? Hah? Lihat Sakti jadi kayak gitu sama mamanya. Ini semua gara-gara kamu. Sakti jadi pergi terus dan gak peduli lagi sama mamanya. Nah, Sakti. Ini Ibu buatin sarapan. Makasih ya, Bu ya. Ibu tahu aja aku belum sarapan. Iya tahu. Kamu nggak buka dulu? Nggak usah, Bu. Pokoknya Ibu masak, aku pasti suka. Lagian kan Sakti udah lama gak nyobain masakan Ibu. Yaudah, Sakti berangkat ya, Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, nak. Makasih ya, Bu. Iya. Sakti kayaknya sayang banget sama Bu Siti. Bahkan kelihatannya dia lebih sayang sama Bu Siti dibanding sama ibunya. Wah, ternyata yang ikutan banyak bener ya. Aduh, seneng deh kalau bikin acara terus acara aku berhasil kayak gini. Dah, gawat. Aduh, gawat dah. Acara penutupan kita kayaknya bakalan sepi dah. Emangnya kenapa? Penyanyi yang kita sewa barusan telepon. Katanya nggak bisa datang, lagi sakit, nggak bisa nyanyi. Apa? Sakti pasangin gelang di kaki Cinta? Iya Bu, saya lihat sendiri. Nah, pas mau pulang tuh saya dengar si Den Sakti bilang itu gelang Gelang GPS. Iya Bu, ibunya GPS. Halo, Ndah. Coba kamu samperin sana. Dia ngomongin apa di telepon? Iya Bu. Bukannya, kayaknya lupa sesuatu deh. Iya, udah saya beli. Handphone baru kan? Udah cepet sana kamu dengerin dia ngomong apa di telepon. Nanti abis itu saya kasih handphonenya. Siap Bu. Yes. Dah, aku nggak bisa janji ya. Soalnya aku harus minta izin dulu sama Sakti. Oh, ya udah kalau gitu. Kalau kamu udah dapat izinnya, kamu langsung datang ya ke sini ya. Iya. Sakti nggak mungkin ngizinin aku pergi. Tapi kalau aku nekat pergi ke sana, Sakti pasti akan nyusulin aku ke sana. Aku nggak tahu bakal jadi seperti apa kalau itu terjadi. Ini semua gara-gara gelang ini.
Di mana ya Sakti naruh kuncinya? Dan jangan pernah mencoba untuk melepaskan gelang GPS itu. Karena kuncinya ada di tangan aku. Ngerti kamu? Aduh, kemana sih celananya? Sakti kan semalam basah. Dan dia langsung ganti celana. Moga-moga aja dia lupa ngeluarin kuncinya di dalam celana. Ya Allah, semoga ada. Oh, nggak ada sih. Gimana dong? Mbak Cinta? Cari ini kan? Iya, Mbak. Makasih ya. Tapi kalau Sakti tiba-tiba pulang, terus nemuin gelang ini, dia pasti cari aku. Dan bisa aja dia nyusul ke kampung. Aku harus segera sembunyiin gelangnya. Jangan sampai Sakti bisa nemuin. Aduh, tapi di mana ya tempat yang Sakti nggak bisa nemuin? Sak. Arahnya pindah lagi nih, Sak. Kayaknya nih arahnya ke komplek perumahan deh. Bersamamu sayang. Bersamamu sayang. Oh ya, Sak. Space tracker lo bikin apa? Iya tuh. Buat mobil lo. Kan mobil lo mewah banget, brother. Kalau misalkan hilang nih, gampang banget nyarinya. Walaupun di Jakarta pun cuma beberapa orang yang dapat mobil itu, ya nggak? Bukan buat mobil gua. Terus lo bikin apaan tuh? Nih, lo lihat. Gua pasang di kaki istri gua. Jadi dia nggak berani lagi kemana-mana. Parah lo. Tuh. Tapi Sak, coba deh. Lo yakin istri lo ada di rumah? Oh iya tuh. Kok Cinta di sekitar pasar sih? Kok dia pergi nggak izin gua? Istri macam apaan pergi nggak izin suami? Oh, jadi masih nganggap Cinta itu istri sekarang? Hah? Apaan sih lo pada? Sak. Arahnya pindah lagi nih, Sak. Kayaknya nih arahnya ke komplek perumahan deh. Cinta di dalam rumah ini. Sak. Lu serius nih? Ini kayak rumah kosong deh. Nah, tuh, lu lihat aja tuh gemboknya. Di luar. Lagian Sak, nggak mungkin juga Cinta masuk ke sini. Gua nggak peduli. Serius dong, deh. Kok lari lagi sih? Kurang ajar nih orang. Gua masuk malah dia keluar. Ngeselin banget sih. Sak, istri lo gesit banget sih, kucing aja sih. Diem. Sak. Lu sih.
handphone baru. Kalau gini kan enak kerjanya. Beres pokoknya. Halo punyonya? Iya punyonya. Loh, itu kan si Cinta. Waduh, kebetulan nih aku harus deketin dia. Mana tahu nanti aku dikenalin sama mertuanya yang kaya raya itu kan aku jadi ikutan kaya. Yes. Beres punyonya ini. Waduh, lah iku sapa meneh itu? Loh, ini kayaknya mau berbuat jahat ini sama si Cinta. Loh, kok pakai telepon-telepon segala? Oh, kamu mau ngerjain ponakanku ya? Oh, tunggu dulu ya, tunggu sebentar. Dek. Kalian mau permen, Dek? Mau. Tapi tak suruh dulu, loh. Sini tak bisikin. Juga lagi ngikutin Mbak Cinta. Iya, ini saya lagi di kampungnya. Aduh ya Allah. Lama-lama bisa gila gue nih. Dari tadi titiknya pindah-pindah mulu. Sak, lu sabar dulu. Soalnya GPS itu nggak bakal mungkin salah. Nih. Titiknya diem nih. Lihat aja ya, awas. Loh, kok nggak ada? Titiknya kan di sini. Harusnya kan dia ada di sini. Mana sih? Coba gue lihat. Coba lu lihat. Iya kan? Lu itu dari tadi, itu kita dikerjain tau gak sama istri lo. Kita tuh cuma ngejar-ngejar kucing itu tuh. Tuh. Bisa banget ya istri lo ya. Masa ngalungin GPS-nya ke kucing liar kayak gitu sih? Tak. Emang enak dikerjain. Diem lu. Ya, Ma. Kamu tahu istri kamu ada di mana sekarang? Dia itu ada di kampungnya. Keterlaluan. Dia betul-betul udah nggak nganggep kamu. Bisa-bisanya main keluyuran begitu aja. Ma, ada kabar baik nih. Sekarang kita bisa balas perempuan kampung itu. Ada kabar baik apa kan ya? Lolita baru pulang dari luar negeri. Lepasin! Sakti! Diam. Enggak! Sakti! Diam. Sakti! Diam, Ma. Sakti! Sekarang gelang ini akan terpasang di kaki kamu selamanya. Dan geboknya udah aku ganti. Dan kuncinya nggak akan pernah aku tinggalin. Sakti, kenapa kamu ngelakuin ini sama aku? Hah? Apa ini nggak terlalu berlebihan, hah? Yang berlebihan itu rasa maluku. Yang aku tanggung gara-gara perbuatan kamu. Kamu denger ya. Kamu bilang kamu bukan tawanan aku. Kamu bilang kamu adalah istriku. Dan sebagai seorang istri yang baik, aku ingin membuktikan. Kamu harus mengabdi kepada suami kamu. Dengan menuruti semua perintah. Gak bisa, Sakti. Kamu gak bisa semena-mena sama aku. Aku akan kasih tahu kamu gimana caranya memperlakukan seorang istri. Bersamamu sayang. Bersama
Sakti, kamu nggak usah khawatir sayang. Urusan cinta, kamu serahin sama Mama dan Kania aja. Lolita kan baru pulang dari luar negeri. Kamu tahu kan, dia itu model papan atas. Jadi kayaknya bagus mewakili image perusahaan kita. Dan Mama lagi ingin angkat dia untuk jadi brand ambassador perusahaan kita. Terus pengennya sih pesta pengangkatannya itu kita lakukan sesegera mungkin. Oke, Ma. Nanti biar aku urus persiapan pestanya. Lolita, itu kan model yang mengejar-ngejar Sakti sejak kuliah dulu. Ini bakalan tidak bagus. Pasti Ibu Nyonya dan Ibu Kania sengaja mengatur semua ini. Sebenarnya walaupun gak digembok juga aku gak akan lepasin gelang ini. Karena aku rasa percuma. Kalau bukan Sakti yang lepasin, pasti akan dipasang lagi dan lagi. Sebenarnya buat apa sih Sakti ngelakuin ini? Apa dia sayang sama aku? Apa dia cemburuan? Dia posesif, sehingga dia mau tahu kemanapun aku pergi. Kalau benar begitu, Sakti itu sebenarnya menyimpan kebaikan dong buat aku. Dan dia cinta sama aku. Sakti beberapa hari lagi akan mengadakan pesta di kantornya. Dan pesta itu menyangkut salah satu perempuan. Perempuan itu Ibu kenal sekali. Kamu itu kan istrinya. Kamu harus datang ke sana. Kamu harus tunjukkan kalau Sakti itu adalah suami kamu. Kamu jangan menyerah, Nak. Cinta, percaya sama Ibu. Sebenarnya Sakti itu hatinya baik sekali, Nak. Sakti berubah menjadi seperti itu karena pengaruh dari Ibu Nyonya dan Ibu Kania. Kamu harus mempertahankannya, Nak. Ya? Ya Allah, kuatkanlah aku untuk mempertahankan suamiku. Selamat datang, Loli. Sakti, I miss you. Oh my God. Aku juga kangen banget sama kamu. Perkenalkan, ini Lolita dan dia akan menjadi brand ambassador di perusahaan kita. Telepon kamu gak pernah angkat, email gak dibalas. I miss you. Kamu kan tahu, aku sibuk di sini. Tapi kan nggak semua perasaan harus diungkapin lewat kata-kata. Kamu lihat aku sekarang dong. Aku seneng lihat kamu di sini. Oke, kalau gitu after acara ini aku
aku udah reserve tempat private kamu sama aku di restoran favorit kita. Kamu gak pernah berubah. Kamu selalu romantis. Oke, malam ini emang spesial buat kamu. So, deal? Deal. Kania, menurut kamu dia akan datang nggak ya? Tenang aja, Ma. Aku udah memanfaatkan keleguannya Ibu Siti. Jadi, udah pasti si Cinta bakal datang.